Kali ini, Mimin akan melanjutkan review alur cerita film Legend of Fei bagian kedua. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Adegan diawali dengan Zhu Fei mencoba memecahkan formasi jaring perangkap Sungai Simo, namun dia gagal. Untungnya, Tetua Yu segera menonaktifkan formasinya. Kemudian, di sana, Zhu Fei meminta arahan kepada Tetua Yu agar ia bisa memecahkan formasi perangkap itu. Di tempat lain, Zhu Yitang sedang mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Jenderal Wu Fei yang ditangkap oleh penjahat. Penjahat ini disebut klan Disa. Beberapa penggedenya bernama Qiu Tianjin dan Shen Tiansu. Nanti kita sebut saja Tuan Qiu dan Tuan Shen. 带上来，夫人在哪里？孩子们已经安全离开，你们。 Beralih ke adegan berikutnya, di mana anak dari Jenderal Wu Fei sudah berada di bawah pengawalan anggota klan 48 yang akan menuju ke kota Jingsu. Tetapi di tengah perjalanan dia dicegat oleh anggota penjahat Disa. Untungnya mereka bertemu dengan Si Yun di sana. Akhirnya mereka lolos dari cegatan anggota penjahat itu dengan menyamar sebagai penduduk desa yang terkena penyakit kulit menular bagi yang mendekatinya. Ketika mereka sudah lepas dari cegatan para penjahat itu, mereka pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Dan tiba-tiba ada dua orang yang mendatanginya, mengaku dari klan keluarga Huo untuk menjemput mereka. Ceritanya, klan 48 dengan klan keluarga Huo memiliki hubungan yang baik. Di tempat lain, Zhu Fei datang ke tempat Tetua Yu untuk berlatih kembali memecahkan formasi perangkap jaring Simo. Sedangkan Li Sheng bersama adiknya secara kebetulan berada di atas tebing Sungai Simo, juga menyaksikan Zhu Fei yang ada di bawah sana. Serta Tetua Yu pun ikut menyaksikan Zhu Fei yang sedang berlatih memecahkan formasi perangkap Sungai Simo itu. Zhu Fei pun mendatangi Tetua Yu setelah dia berhasil memecahkan perangkap jaring Sungai Simo itu. 你这老头怎么这么小气啊？ Diceritakan bagi murid-murid klan 48 yang akan turun gunung harus melewati ujian terlebih dahulu. Ujian ini berada di aula Jaihua yang disaksikan oleh tetua-tetua anggota klan 48. Dalam hal ini, Li Sheng serta Zhu Fei merupakan murid yang diujikan karena nantinya mereka akan diutus untuk turun gunung, membantu rekannya menjemput anak dari keluarga Jenderal Wu Fei. Li Sheng merupakan murid yang pertama mengambil ujian ini. Dia dengan mudah mengalahkan lawannya yang pertama. Kemudian, untuk ujian terakhirnya, dia menantang tetua anggota klan 48 yang bernama Gao Dan. Setelah keberhasilan Li Sheng melewati ujian dari tetua Gao Dan, tibalah giliran Zhu Fei untuk melewati ujian ini. Dia langsung memilih Nyonya Besar Li sebagai lawannya. Pertandingan pun dimulai antara Zhu Fei dengan ibunya. Di sini, Zhu Fei terlihat menggabungkan jurus pedangnya dengan gerakan Ming Feng yang telah dia pelajari di Sungai Simo.
Namun, akhirnya dia tetap saja berada di bawah Nyonya Li dalam hal kehebatan memainkan jurus pedang. Kemudian, Nyonya Li dengan sengaja mengalah kepada anaknya, dan akhirnya Zhu Fei pun lolos dari ujian itu juga. Setelah mereka berdua lolos ujian, kemudian mereka diberi arahan mengenai tugas yang akan mereka lakukan ketika menuruni gunung nanti. Sebelum kepergian Zhu Fei bersama rekannya untuk turun gunung melakukan tugasnya, dia diwariskan jurus pedang selatan oleh ibunya. Setelah itu, Zhu Fei dengan senang menemui tetua Yu yang berada di Sungai Simo untuk mengucapkan terima kasih atas ajarannya sehingga dia bisa lolos ujian dan akan turun gunung. Di sana, Zhu Fei diceritai mengenai kepahlawanan kakeknya pada waktu itu. Salah satunya membuat hutang jasa kepada klan Ming Feng karena telah menyelamatkan nyawa tetua Yu dari racun yang merupakan ketua Ming Feng pada waktu itu sebelum bergabung dengan klan 48. Tibalah waktunya Zhu Fei dan Li Sheng serta Nyonya Wang berangkat untuk turun gunung. Mereka dihantar oleh saudara-saudaranya hingga di depan gerbang. Sedangkan ibunya hanya melihat mereka dari kejauhan. Beralih ke adegan di mana Si Yun sebelumnya curiga dengan dua orang yang datang menjemputnya tadi di sungai itu. Di sini, dia memantau dari kejauhan ada ketidakberesan dengan para anggota klan keluarga Huo itu. Di tempat lain, Nyonya Wang bersama Zhu Fei serta Li Sheng mencari informasi mengenai pengawalan anak dari keluarga Wu Fei. Ketika Nyonya Wang dan Zhu Fei serta Li Sheng sampai di sebuah desa, mereka dibuat heran karena para penduduk desa memandangi mereka dengan ketakutan. Hingga tiba saat mereka akan menginap di desa tersebut, mereka didatangi oleh para warga yang sudah siap untuk melawan mereka karena mereka mengira itu adalah sekelompok bandit yang akan menjarah penduduknya. Namun, tak selang lama datanglah para bandit yang sebenarnya. Hingga terjadilah pertarungan dan akhirnya para bandit itu dikalahkan semua oleh Zhu Fei serta Nyonya Wang. Setelah mereka mengalahkan para bandit itu, mereka pun menduga kalau bandit-bandit itu merupakan pendekar dari klan keluarga Huo. Kemudian, Nyonya Wang menyerahkan tanda pengenal kepada kepala warga desa tersebut untuk pergi menuju ke klan 48 demi keselamatan warganya. Hingga tiba waktu malam, Li Sheng diam-diam meninggalkan Nyonya Wang serta rekannya pergi menunggangi kuda. Kemudian Zhu Fei yang melihat itu pun mengejarnya. Hingga saat pagi tiba, Nyonya Wang beserta rekannya dibuat panik oleh kedua anak itu. Sedangkan Zhu Fei yang mengejar Li Sheng tadi terperangkap dan jatuh ke dalam lubang gua bawah tanah yang tidak lain merupakan tempat penyekapan para pendekar oleh klan keluarga Huo. Di sini, Zhu Fei tersadar bahwa orang yang dia ajak bicara yang ada di balik tembok pembatas itu adalah Si Yun. Kemudian, Si Yun memberitahu Zhu Fei kalau di sana juga terdapat anggota klan 48 yang sedang ditawan. Selanjutnya, Zhu Fei menyusup masuk ke dalam penjara untuk menemui Si Yun. Di sana, Si Yun menjelaskan kepada Zhu Fei rute peta mengenai penjara bawah tanah itu.
Sebelum Juve meninggalkan tempat itu, Si Yun memberinya sebuah ukiran kayu berbentuk pedang sebagai tanda maafnya pada waktu itu karena dia telah membuatnya berpisah dengan ayahnya serta membuat pedangnya patah. Ketika Juve hendak kabur meninggalkan Si Yun di sana, dia teringat akan pesan ibunya. Akhirnya dia membatalkan untuk kabur sendiri dari tempat itu. Ketika dia masih sembunyi untuk mengamati situasi di sana, tiba-tiba ada sebuah tangan dari belakang yang meraihnya. Ternyata itu adalah Tuan Sen dari Lisa. Tetapi Juve belum mengetahui hal itu. Di sana, dengan polosnya dia sempat mengobrol dengan Tuan Sen dan juga memberinya 2 potong roti yang diambil dari tempat penjagaan tadi. Kemudian, setelah beberapa percakapan dengan Tuan Sen, Juve sedikit menaruh rasa penasaran kepada tetua itu karena banyak mengetahui mengenai keadaan di dalam penjara itu. Namun, Juve tidak terlalu memikirkannya. Setelah meninggalkan Tuan Sen di sana, dia bergegas untuk mencari obat penawar untuk menyelamatkan Si Yun serta rekan klan 48 yang terkena racun serta terkurung di sana. Hingga akhirnya dia pun memasuki ruang dapur yang ada di dekat sana dan mengambil beberapa botol obat-obatan yang berada di sana dan dibawanya kembali menemui Si Yun. Namun, tak satu pun dari obatan-obatan itu merupakan obat penawar yang dicarinya. Kemudian, mereka berdua kembali ke dapur untuk menemukan obat penawarnya. Setelah mereka mendapatkan obat penawarnya, kemudian secara diam-diam mereka mendatangi para tawanan yang ada di sana lalu melepaskannya. Hingga akhirnya dia menuju tempat rekannya ditahan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati keributan yang dibuat oleh Tian Yang dari Lisa. Sedangkan bawahan klan Hou pun melaporkan ke atasannya adanya keributan yang dibuat oleh bawahan klan Lisa. Hingga akhirnya Juve melawan para penjaga yang ada di sana. Dan secara kebetulan mereka bertemu seorang tetua yang mengajarinya teknik untuk melawan lawan yang lebih banyak darinya. Setelah mereka mengalahkan para penjaga itu, kemudian mereka menuju ke tempat rekan klannya berada. Di tempat lain, Tuan Mo, pemilik tempat itu, sedang berhadapan dengan Tuan Sen hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Juve serta Si Yun yang kebetulan lewat jalan itu melihat pertarungan tadi dari kejauhan serta menjelaskan bahwa orang yang ada di depannya itu adalah Pak Tua yang sebelumnya dia beri roti, tidak lain adalah Tuan Sen. Hingga akhirnya pertarungan ini diakhiri dengan kekalahan Tuan Mo. Ketika Juve serta rekannya hendak keluar dari gua itu, dia dihadang oleh bawahan-bawahan dari Tuan Mo. Hingga pertarungan tidak dapat dihindari lagi. Berkat arahan Tuan Chong dengan teknik capungnya, Juve mampu mengalahkan penjahat-penjahat itu. Namun di akhir pertarungan, pedangnya patah karena tersangkut di sebuah batu. Setelah mereka berhasil keluar dari gua, mereka menyaksikan dari kejauhan ledakan yang terjadi di gua itu.
Kemudian mereka membagi tugas dengan rekan-rekannya untuk mengawal anak dari keluarga Wu Fei menuju ke klan 48. Sedangkan Zhu Fei serta Si Yun menghadang kedatangan Tuan Mo yang sudah berada di dekat sana. Akhirnya part 2 pun selesai. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. See you.